Hai hai semuanya, welcome di acara live kita pada siang hari ini. Hari ini ada sedikit pergeseran, tadinya mau start jam 2, tapi kita jadi startnya jam 12 ya. Hopefully pada bisa masuk semua. Terus besok juga mungkin ada pergeseran lagi ya, karena nih selama bulan puasa harap maklum kalau misalkan kita geser-geser dikit jadwalnya ya. Jadi menyesuaikan aja teman-teman ya. Besok juga saya ada schedule juga pas pagi dan sore dan malamnya, sehingga jadi kayak jadwalnya mesti kita geser juga ya. Jadi nanti informan aja ya, the bestnya kita jam berapa kita atur-atur. Oke ya, selamat siang semuanya, welcome back di acara live kita pada siang hari ini. Dan selamat datang semuanya, siang Kak Rami, siang Kak Maria, siang Bro Andrews, yang juga Kak Kusuma, halo Kak Agnes hadir, yes Kak Dian, selamat datang Kak Dian Surya. Ada Kak Paila Ella, halo. Welcome semuanya. Ada Ci Email juga, Ci Juli, semuanya sudah masuk. Sip, welcome back semuanya di acara live kita pada siang hari ini. Terima kasih sudah pada seru-seruan dan asik-asikan selalu ya, dan masih menyambut di bulan suci Ramadan. Banyak yang masih lagi puasa ya, jadi jaga hati terus. Biar dijalankan semua dengan bahagia dan menyenangkan ya, biar lebih berlimpah lagi berkat rezeki kelimpahannya semuanya. Oke, semuanya selamat siang, so let's get started. Salah satu seni dalam kehidupan yang penting banget yang saya pelajari adalah di saat seringkali dulu saya waktu pas masih keadaannya challenging ya, sulit, itu saya seringkali menyalahkan keadaan dan orang lain. Jadi saya jarang banget kayak misalkan kalau kesalahan saya itu saya anggap sebagai kesalahan saya. Seringkali saya anggap kesalahan itu selalu orang lain yang salah, jadi bukannya saya ya. Nah terus habis itu saya mulai belajar ya, di persimpangan jalan ketika saya menemukan oh ternyata kebanyakan kesalahan saya ternyata yang bikin jadi kehidupan saya tuh nggak nyaman gitu. Jadi akhirnya saya berhenti untuk menyalahkan orang lain dan saya jadi mencari salahnya saya. Dan ketika saya mulai mencari cara salahnya saya, apa yang terjadi? Segala hal saya cari jadi salahnya saya. Jadi ini yang saya bilang biasanya, rata kiri dan rata kanan. Di saat kita misalkan percaya bahwa salahnya orang, semuanya itu salahnya orang lain, kita akan cenderung menyalahkan orang lain yang salah semuanya. Di saat kita menganggap salahnya salah kita, semuanya kita jadi menyalahkan diri kita. Nah jadi akhirnya saya selalu menyalahkan diri saya, apa yang saya perlu perbaiki lagi, dan saya selalu merasa salah. Semuanya jadi kesalahannya saya. Jadi kayak saya take it personally kalau biasa bahasanya. Ya jadi kayak apa-apa, ini kayaknya gue yang salah nih. Ini gara-gara ini nih. Misalkan lagi ngebahas ini, oh kayaknya gue yang lagi diomongin nih. Ini janjian udah mulai ada yang berasa gitu ya. Janjian gue yang lagi ngomongin. Nah biasanya kalau misalkan kayak begitu, artinya kita lagi masuk kondisi itu, menyalahkan diri kita sendiri, ya. Nah tapi terkadang dalam kehidupan itu ada hal yang memang karena salahnya saya, tapi seringkali juga ada karena memang variabel yang lainnya gitu. Misalkan contoh ya, kalau misalnya saya ilustrasikan kayak kita lagi nyetir mobil gitu. Saat kita nyetir mobil, tiba-tiba ada kena paku gitu ya di jalanan, bannya misalnya tuh, jangan kita lah, orang lain nyetir mobil dia kena paku tuh gitu ya. Nah ketika mobilnya bannya kena paku, apa yang terjadi? Terus dia menyalahkan dirinya sendiri, aduh gara-gara saya nih nyetirnya nggak bener ya, nyetirnya salah gitu, ini saya nggak tepat nyetirnya, ini pasti gara-gara salah saya ya. Padahal ya enggak ya, namanya kena paku ya kena paku saja, itu bukan karena Anda gitu ya. Memang pas di situ Anda lewat, ya di situ pas kena paku gitu. Mungkin ada yang jatuhin paku atau apa segala macam gitu ya. Nah, itu bukan salahnya Anda. Terus misalnya contoh lain lagi, dia lagi nyetir terus ada keserempet gitu ya. Ya bisa jadi itu salahnya dia, tapi bisa jadi juga enggak. Mungkin saja nyetirnya itu yang ugal-ugalan sehingga dia bisa nyerempet gitu. Nah, jadi belum tentu itu karena kita gitu. Tapi seringkali kita kayak nyalain diri kita sendiri juga ya. Apa-apa kayaknya salahnya saya, ini gara-gara saya nyetirnya nggak bener kah? Apa rambu-rambunya ini? Padahal sebenarnya bener, semuanya bener. Anda nyetirnya bener, nginjaknya bener, remnya bener, gasnya bener, segala macam udah Anda lakukan dengan tepat gitu istilahnya. Cuman memang ada faktor lain di sekeliling yang mungkin ya nyenggol-nyenggol, kita kan nggak tahu gitu ya. Tapi dengan mengambil segala sesuatunya menjadi masalahnya kita, seolah-olah semuanya adalah kita yang masalah, akhirnya ya jadi kita selalu berpikir gitu, apalagi sih ini, kenapa lagi, kok begini, kok begitu sih, gara-gara gua kenapa nih gitu kan.
Nah, kita perlu menyadari juga bahwa nggak semuanya karena kita juga. Bahwa ada faktor-faktor lain di sekeliling yang bisa mempengaruhi kita, gitu loh. Waktu dulu saya pernah pas kerja di kantor zaman dulu, ya juga ada yang kayak gitu. Saya udah lakukan yang terbaik, ya, sharingnya, jualannya apa segala macam, ya. Terus saya ngecek, tapi kenapa kok customer satisfaction-nya nggak sekuat itu gitu loh, kayak mereka nggak puas dengan itu misalnya. Nah terus ya itu saya bisa menyalahkan diri saya, ya, tapi saya memilih untuk, ya, waktu dulu sih saya menyalahkan sih. Itu parah sih. Terus yang parah lagi, terutama kalau misalkan di bisnis, ya, Anda misalkan, apalagi kalau yang bisnisnya kerja sama, saya janjiin, oke, kamu kalau misalkan ikut sama saya, kita akan sama-sama sukses sama-sama di bisnis ini. Saya komitmen, saya akan bantu kamu sampai kamu sukses, ya kan? Nah terus dianya nggak sukses-sukses, ya. Abis itu kita mulai nih ngerasa, aduh, ini gara-gara gua nih, pasti ada yang salah sama gua sampai dia nggak sukses-sukses. Setiap hari saya teleponin, ayo bro, gimana, gini, tapi dianya belum memilih aja gitu. Emang, ya, kadang orang kan, mereka faktor yang tidak bisa kita kendalikan. Tuhan aja tidak mengubahkan keadaan suatu kaum. Anda tidak bisa melangkahi Tuhan mengubahkan mereka. Kalau mereka mau, bisa. Tapi kalau mereka nggak mau, ya itu kan pilihan mereka. Mereka nggak mau berubah, ya sudah. Kita bisanya mengubah siapa? Diri kita sendiri. Dan di saat diri kita berubah, keadaan sekeliling kita berubah. Nah, sebetulnya di situ, ketika kita berubah, keadaan sekeliling kita berubah. Jadi ketika kita mengubah diri kita, orang lain di sekeliling kita bisa berubah. Jadi, tapi jangan kita paksakan kepada mereka, dan jangan kita take it personally sebagai itu masalahnya kita. Seolah-olah, aduh, ini gara-gara saya jadi seperti ini. Nah, disitulah problematikanya muncul ketika Anda mulai menyalahkan diri Anda sendiri, seolah semuanya adalah gara-gara saya. Padahal orang lain memilih sukses atau tidaknya gara-gara yang mereka sendiri yang memilih. Kalau Anda sudah, ya, kita cuma bisa mengusahakan yang terbaik, ya kan? Tapi kalau misalkan memang mereka belum memilih, ya itu memang pilihan mereka gitu loh. Bukannya gara-gara kitanya yang bermasalah, nggak selalu seperti itu juga. Tapi kita juga jangan menutup diri untuk tidak introspeksi, yang kayak tadi saya di awal saya bilang, saya selalu, ini salahnya dia, ini salahnya dia, ini salahnya dia, ini salahnya dia, ini salahnya dia. Nah, memiliki kesadaran adalah kita bisa memahami ini sebenarnya mana yang tepat, mana yang tidak, apa yang sedang dilakukan nih. Kalau misalkan yang kita lakukan memang sudah yang, ya, all the best that we can do misalnya, apa yang terbaik yang kita bisa lakukan di saat itu, detik itu, ya ini, ya sudah. Ya, jadikan itu sebuah kenikmatan yang memang bisa kita lakukan, yang memang, ya, pada hakikatnya, ya, inilah yang sejatinya aku bisa perbuat dan ciptakan di sini gitu. Kalau misalkan ada kesalahan, ya dicek benar-benar apakah ini memang karena ada sesuatu yang bisa saya improve lagi, yang saya bisa lebih baik lagi gitu ya, atau memang just sekedar, ya, memang seperti itu keadaannya, ya memang tidak memungkinkan dan memang terjadinya seperti itu, ya sudah, ya kan. Dan jangan jadikan itu sebagai sesuatu yang kita ambil jadi salahnya kita. Ketika kita terus-terusan kayak begitu, yang ada kita jadi nggak happy, ya kan. Padahal kita kan pengen jalanin apa-apa tuh menyenangkan gitu ya, asik. Ya, kayak saya selalu belajar untuk hidup itu di bawah happy, ya itu yang paling penting. Ketika di bawah happy tuh apa-apa jadi enak. Seringkali orang kayak membandingkan satu sama lain, kanan kiri gitu. Saya ngeliat, apalagi di masa sekarang eranya Instagram apa segala macam, selalu kayak ngebandingin, oh mereka lebih hebat, mereka lebih keren, mereka lebih dahsyat, mereka lebih itu, mereka lebih ono, mereka lebih, sampai kita lupa sama diri kita sendiri. Ketika kita selalu membandingkan keluar, kita seringkali lupa sama diri kita sendiri. Padahal mungkin aja ada banyak hal yang di dalam diri kita yang bisa kita syukuri juga, ya kan. Tapi seringkali kita terlalu sibuk ngeliat keluar dan mengecilkan diri kita. Bukannya nggak boleh ngeliat keluar, boleh, boleh. Kalau kita terinspirasi. Tapi kalau tidak terinspirasi, kita malah down, that's something problem yang perlu diberesin, ya kan? Berarti ada sesuatu yang nyangkut di bawah sadar kita beresin dulu. Misalkan kalau misalkan sampai Anda nggak bisa beresin, detox aja dulu. Ya, dulu saya pernah masuk mode detox ya. Detox itu masih mode menghindar ya. Sebenarnya yang paling benar adalah bukan paling benar sih, yang ada yang benar juga. Anda bisa memilih Anda mau siapa yang ada di feed di wall Anda. Anda boleh just kayak unfollow, ya kan? Misalkan kayak saya dulu, saya ngelihat ada satu Instagram dulu nih ya, yang kayak saya begah banget kalau ngelihat nih orang kok begini banget sih gitu ya, konslet habis gitu ya. Setiap hari isiannya begini begitu, yang ngaco-ngaco gitu ya. Ya udah, saya langsung aja pilih unfollow. Jadi nggak muncul lagi di feed saya.
saya nggak sampai delete sih, jadi dia masih pertemanan masih ada gitu ya. Kalau dulu saya lebih ekstrim ya, block delete, terus ada yang marah sama saya. Koko, kenapa Koko blok saya gini gini gini, terus saya dihilangin, ditendang dari itunya ya, saya diomelin, di apa di konfrontasi gitu ya. Ya karena sebenarnya ya jujur ya, gara-gara lu memang banyak posting yang negatif. Nah cuman ketika itu kan jadi nggak elok juga ya, akhirnya ya udah saya mulai belajar satu tombol yang namanya unfollow ya. Jadi aku unfollow aja kalau misalkan ketika saya ngerasa nggak enak dulu ya, oh ngeliat si ini punya feed kayaknya kok saya malah jadi terganggu ya, saya tangkap dulu nomor satu, saya terganggu. Apa yang saya terganggu ya? Ketika saya terganggu berarti ada sesuatu nih di dalam diri saya yang bikin jadi terganggu kan. Nah ini saya lepaskan. Nah kalau dulu saya nggak ngerti caranya, kalau sekarang ya begitu. Yang pertama, kalau saya terganggu berarti saya lepaskan, saya buang, sehingga mau wallnya ada yang aneh-aneh pun kita biasa aja. Nah cuman ketika saya sudah melepaskan itu, saya tetap unfollow mereka. Kenapa? Karena saya memilih apa yang misalkan gini. Kalau dulu saya terganggu sama misalnya, ada yang naruh di situ, misalkan tikus, ya, ada tikus, terus saya terganggu. Kenapa sih ada tikus di situ? Saya kesel, gitu ya misalnya. Itu gara-gara ada tikus. Nah, keselnya saya buang, sehingga apa? Ketika ada tikus, kita nggak kesel lagi sama sekali. Tapi bukan berarti tikusnya kita biarin di rumah kita, ya kita bersihkan. Nah bersihkan ini sama seperti feed tadi, saya unfollow ya. Jadi kayak saya bersihkan biar nggak ada tikus di dalam feed saya, jadi bersih semua ya. Jadi walaupun istilahnya saya tidak terganggu sama tikus ya, jadi yang pertama beresin dulu. Kalau kita terganggu sama tikus berarti ada sesuatu yang bikin kita tertrigger, emosinya di kita lepaskan. Habis itu tikusnya kita buang. Jadi biar di feed kita nggak ada tikusnya, feed kita tuh bersih ya. Dan ketika bersih enak banget, ibarat rumah yang bersih bagus, Anda tinggalin enak liatnya setiap hari. Kalau Anda kayak berantakan, acak-acakan gitu ya, hidup Anda misalkan ketemu challenge sedikit, tapi Anda ngelihat kayak bersih semuanya, Anda seneng sendiri gitu, happy gitu ya. Jadi akhirnya nggak terbawa sama problematikanya. Tapi ketika misalkan lagi ada challenge gitu, terus tiba-tiba Anda ngelihat fitnya berantakan, acak-acakan, isinya tai tikus semua, bisa jadi malah terganggu juga gitu kan. Walaupun Anda mungkin nggak ini, cuman Anda bayangin nggak? Anda mau jalan di rumah Anda sendiri, ada tai tikusnya berceceran. Walaupun Anda tidak terganggu lama-lama, tapi dia menghambat gerak-gerik Anda. Anda pengen ngelangkah misalkan mau masuk ke dapur Anda, tapi ada tai tikusnya. Anda jadi harus kayak main benteng Takeshi kan, supaya nggak nginjek tai tikusnya, Anda loncat-loncat kayak gitu. Nah jadi nggak ada yang salah dengan Anda mengunfollow segala sesuatu yang ini apa namanya, yang tidak bermanfaat juga, yang mungkin bikin Anda selama ini tertrigger kayak saya dulu. Triggernya kita lepaskan, unfollow semuanya ya. Jadi bener-bener kayak bersih gitu loh. Apalagi kayak di masa sekarang Anda lagi di momennya ya, di bulan suci gitu, waktunya bebersih ya kan. Bersih-bersih aja fitnya, jadi setiap hari kalau Anda lihat fit positif gitu ya, bukan sesuatu yang negatif ya. Jadi itu asik banget. Jadi bikin hidup Anda tuh lebih menyenangkan ya, karena itu sangat mempengaruhi sekali secara energetik gitu ya. Ketika Anda kayak ngelihat sesuatu yang kayak bersih, cerah, happy, seru, asik gitu ya, jadi diinin. Wah, kalau teman kantor seperti tikus gimana buangnya kok? Nah, kalau ini tidak ada harapan lain ya selain Anda pindah kantor. Kalau nggak memungkinkan pindah kantor, lepaskan semua rasanya ya. Jadi Anda bisa in allowance dalam semua setiap prosesnya. Dalam artian kayak ya sudah, aku menerima proses, ada dia, ada saya gitu ya. Mereka punya kekurangan, saya pun tidak sempurna. Ya di saat itu saya juga saya pernah punya pengalaman juga, ada orang yang saya nggak suka banget di kantor saya gitu ya, kayak sangat-sangat kayak annoying banget. Kayak dia seneng, dia paling kiamat kan orang yang kayak gitu tuh ya tipenya. Oh, kok saya label kiamat ya, maksudnya kayak seneng lihat orang susah, dan susah kalau lihat orang seneng ya. Itu manusia ya, itulah kalau dibilang kiamat sudah dekat, yang kayak gini nih yang paling mengerikan gitu ya. Nah, dan di saat kayak gitu ya, saya refleksi diri, saya lepaskan semua emosinya, dan akhirnya saya belajar untuk oke, karena saya masih harus bersama dengan dia dalam jangka waktu yang lama
Ya apa yang perlu saya lakukan? Ya saya memperbaiki, dan saya nggak akan menantikan dia. Ibaratnya dia nggak akan pernah berubah kalau dia tidak memutuskan untuk berubah. Karena itu ya saya berubah aja. Saya jadi lebih melepaskan emosinya, saya lebih tenang. Habis itu saya mulai mendekat ke dia gitu loh, aktif gitu ya. Maksudnya kayak berkomunikasi, mencoba untuk kayak meluruskan apa yang ada, dan akhirnya ya ngobrolnya jadi enak gitu ya. Jadi eh, ketika kita bilang orang ini toxic, ini ada yang bilang Kak Ika ya, kalau toxic gimana kok? Ya pertama kita lepaskan semua label kita bahwa dia toxic. Kita, karena dibalik orang-orang yang konslet ini sebenarnya ada jiwa-jiwa yang butuh dibakar di api penyucian. Enggak ya, ada yang perlu kadang-kadang perlu disadari. Kadang-kadang mereka tidak sadar saja mereka melakukan itu. Karena saya juga pernah dalam keadaan seperti itu di saat saya menyimpan emosi-emosi bawah sadar saya. Nah, tapi kita tidak bisa memaksa mereka berubah, dan jangan pernah Anda paksa mereka berubah. Jangan pernah Anda bilang, ini kamu salah nih. Ada kata koreo harus ada api penyucian, kamu harus dibakar. Jangan ya. Ya, jadi enggak seperti itu. Tapi kita menerima mereka dengan segala kelebihan dan kekurangan mereka, menjalani setiap prosesnya akan lebih enak gitu ya. Sebenarnya di balik orang yang konslet ada jiwa yang mau dilepaskan ya Kak Eli. Wah, bukan dilepaskan jiwanya, ada emosi bawah sadar yang sebenarnya kalau dilepaskan akan lebih nyaman, dia lebih asik, lebih happy lagi kayak gitu ya. Jadi eh, nggak apa-apa kayak gitu. Terus dulu pernah tuh pas masih kerja ada teman tikus, cuekin saja dulu, saya sengajain dia bete sendiri. Oke, nggak apa-apa ada label semua istilah tikus yang barusan saya ajarkan kepada Anda, semuanya disadari, diterima, pesannya diambil, diikhlaskan, dilepaskan dari dalam diri Anda. Tarik nafas, tahan dan lepaskan, cabut semuanya, dibatalkan, tidak katakan, lepaskan dan musnahkan. Tarik nafas, tahan dan lepaskan. Dan kapanpun Anda take it semuanya personally, kalau semua masalah di sekeliling Anda adalah karena Anda, dan Anda selalu mencari apa yang salah dari saya, apa yang salah dari saya, ya. Perhatikan semua energinya, semuanya disadari, diterima, pesannya diambil, diikhlaskan dan dilepaskan. Tarik nafas, tahan dan lepaskan. Dan kapanpun Anda menyalahkan orang lain atas semua yang terjadi dalam kehidupan Anda, dan itu bukan salah Anda, perhatikan semua energinya, sadari, terima, ambil setiap pesannya, ikhlaskan dan lepaskan semuanya. Tarik nafas, tahan dan lepaskan. Ya, semua yang tersisa semuanya dibatalkan, tidak katakan, dilepaskan dan dimusnahkan semuanya. Tarik nafas, tahan dan lepaskan. Dan kapanpun Anda tidak memilih untuk menciptakan ruang yang lebih bersih dalam kehidupan Anda, semuanya disadari, terima, pesannya diambil dan semuanya dilepaskan. Tarik nafas, tahan dan lepaskan. Dan kalau misalkan ada yang dimana ketika memang ruang itu tidak bisa dibersihkan sama Anda, misalnya kayak tadi di ruang pekerjaan, dimana Anda memang harus bersama dengan mereka, dan sadari saja bahwa mereka punya pilihannya mereka sendiri. Mereka tidak sempurna, begitu juga kita juga masih manusia yang masih bisa bikin kesalahan, ya kan. Dan dengan kita bikin kesalahan ini, dengan mereka bikin kesalahan, kita juga bikin kesalahan. Kita bisa belajar dari setiap kesalahan itu, tapi bukan untuk diulang terus-menerus ya. Dan jangan menghukum diri Anda terlalu keras ketika Anda mungkin masih tanda kutip jatuh di kejadian yang sama ya. Kadang-kadang kalau kita mau berubah, itu sebuah proses perubahan kadang-kadang butuh waktu juga. Jadi kalau misalkan ketika misalnya contoh ada teman saya yang berhenti ngerokok. Ketika dia berhenti ngerokok, habis itu 3 bulan kemudian dia ngerokok lagi 1 batang. Habis itu dia merasa, oh ternyata semua hasil saya berhenti ngerokok ini gagal gitu. Nah sebenarnya enggak. Kalau dia sudah merokok sampai di bulan ketiga, dia bisa dia masih ngerokok 1 batang, ya nggak apa-apa. Jangan anggap itu sebagai sesuatu yang signifikan. Ya oke, cukup disadari aja. Oke, saya merokok 1 batang. Apa yang saya bisa lakukan untuk bisa mengextend 3 bulannya ke depannya jadi 6 bulan mungkin ya. Jadi itu ketika kayak gitu, jangan pernah merasa bersalah, jangan pernah melabel bahwa semua yang Anda lakukan jadi gagal hanya karena bolong 1 kali. Nah ini sering banget, misalkan contoh ya, orang di dunia bisnis prospecting. Saya mau prospecting sehari 1 kali, setiap hari saya prospecting, saya harus setiap hari saya presentasi, harus presentasi setiap hari 1 kali. Terus udah gitu dia rutin nih 30 hari, terus gagal 1 kali ya. Oh hari ini saya nggak dapet presentasi, aduh saya manusia gagal, ini pasti gara-gara saya memang tidak bisa konsisten, saya tidak punya komitmen orangnya, aduh. Nah ketika itu di label,
gagal, tidak komitmen, tidak konsisten. Nah, disitulah ya Moyung mulai deh konslet gitu ya. Jadi akhirnya hasil yang seolah-olah dia 1 bulan sudah setiap hari ya dia rutin, gara-gara ibaratnya bolong 1 kali, terus dia jadi kayak menyesali semuanya gitu ya, kayak merasa gagal, merasa nggak bisa segala macam. Nah itu ya jadi kayak akhirnya justru ya mengganggu gitu kan. Nah lebih baik teman-teman, apa yang perlu kita lakukan ketika terjadi seperti itu ya, ya kita lewatin aja. Kalau misalkan ada kegagalan 1 kali, ya sudah, kita memang ada seperti itu kecolongan, ya sudah, tapi besokannya kita lanjutkan lagi. Misalkan contoh ya, ketika membentuk kebiasaan baru, Anda gosok gigi, terus Anda lupa gosok gigi. Ketika Anda lupa gosok gigi, ya udah, lanjutin aja. Anda nggak nangis kan, aduh saya nggak komitmen, saya nggak gosok gigi dengan lancar, saya nggak begini, saya nggak begitu, ini pasti nanti gigi saya bolong-bolong, aduh gimana masa depan saya tidak konsisten orangnya, gitu ya. Kalau misalkan kita emang nggak gosok gigi, ya sudah, anggap aja emang gua nggak gosok gigi, udah hari itu gua nggak gosok gigi, selesai gitu loh. Jangan kita anggap itu jadi sebuah signifikan ya kan, jadi kayak terus-terusan tentang gosok gigi dibikin konslet gitu ya. Jadi kayak gitu. Kok lupa sesi tanya jawab. Oh iya, yes, maklum ada tema yang menurut saya menarik buat kita bahas sama-sama. Jadi saya pasang yang ini. Q&A-nya disimpan aja. Nanti kalau mau bahas Q&A mah kapan aja bisa ya. Jadi tenang aja. Ya, mulai sekarang kapanpun Jumat jadi harus Q&A saya lepaskan. Ya, tapi nggak apa-apa, kalau mau nanya boleh silakan ya, selagi masih rame juga. Kadang kali-kali mau dapat informasi apa. Semua rasa yang muncul di dalam diri Anda terkait dengan hal ini semua disadari, diterima, pesannya diambil, diikhlaskan, dilepaskan, dan semua tidak mengizinkan Anda menggunakan ini untuk sebagai kebijaksanaan Anda yang Anda terapkan dalam kehidupan sehari-hari Anda, memudahkan hidup Anda menjadi lebih menyenangkan dan asik lagi. Semuanya disadari, diterima, pesan yang diambil, dicabut, dibatalkan, tidak katakan, dilepaskan, dan dimusnahkan. Tarik nafas, tahan, dan lepaskan. Cuma gosok gigi doang ya coach? Yes, anggap aja sesuatu jadi seperti itu. Bagaimana kalau Anda memulai sebuah habit baru, seperti Anda ketika Anda mau gosok gigi gitu. Kalau Anda bolong gosok gigi atau Anda bolong mandi, Anda nggak anggap itu sebagai big deal kan? Santai aja, biasa aja. Cuma kadang sesuatu ketika dilabel menjadi kebiasaan buruk, jadi seolah-olah kalau kita bolong, kita jadi melabel diri kita jadi macam-macam gitu. Nah itu yang kita jangan lakukan gitu ya. Ibaratnya kayak teman saya, dia ketika dia ngerokok lagi gitu, saya bilang sama dia, ya lu nggak apa-apa ngerokok. Kenapa? Lu udah lakukan itu puluhan tahun dalam hidup lu, udah puluhan ribu batang rokok lu isep. Gara-gara lu isep 1 lu bilang lu gagal, goblok jing, ya kan? Mendingan ya udah, kalau udah ngerokok 1 kali kecolongan, ya sudah, besok kan belajar lebih sadar lagi, lebih aware lagi. Jangan lu menyalahkan diri lu sendiri, jangan lu label semua problematikanya jadi kayak masalahnya lu. Don't take it personally. Selalu kita seringkali menganggap kita yang salah, kita yang bermasalah, dan kita label segala macam label-label yang aneh dalam diri kita. Perhatikan semua label yang Anda berikan terhadap diri Anda sendiri. Dan semua lagi terkait dengan hal ini, semua disadari, diterima, pesannya diambil, dicabut, dibatalkan, tidak katakan, dilepaskan, dimusnahkan. Tarik nafas, tahan, dan lepaskan. Dan semua yang tersisa terkait dengan hal ini, semua disadari, diterima, pesannya diambil, dilepaskan, dan diikhlaskan dari dalam diri Anda. Tarik nafas, tahan, dan lepaskan. Oke. Apa yang dirasakan semuanya? Halo Mas Santosa, kok siang kok? Iya, hari ini karena lagi bulan puasa, kebetulan nanti pas malamnya saya ada jadwal. Saya mau ke rumah orang tua juga karena ada kebutuhan komputernya, katanya butuh dibantu, layarnya mati nyala, jadi mesti ngecek. Terus malam saya ada meeting juga, jadi saya majukan ke siang ya. Rasanya happy. Oke, sip, mantap. Saya sangat rekomen banget buat teman-teman yang tadi agak telat masuknya buat nonton yang ini, karena ini cukup bagus, banyak insight yang oke banget gitu ya. Memang agak lebih panjang, tapi ini temanya cukup strong gitu, kuat ya, jadi boleh dilihat lagi gitu ya. Karena asik banget gitu, dan ikut ngelepasin aja pas lagi saya ada bantu ngelepaskan ya, itu nggak masalah, karena Anda lakukan sendiri ya akan semuanya bikin jadi lebih mudah, lebih happy, lebih asik lagi. Oke, sip, thank you. So nanti pertanyaan mungkin ya kita bisa bawain besok atau lusa gitu ya, simple lah, tenang aja. Nah, salah satu hal penting juga fleksibilitas, nanti kita bahas ya.
Jadi energi fleksibilitas itu yang bikin kita paling happy juga dalam kehidupan. Karena kalau orang selalu bergerak mengikuti alur gitu ya, nggak bisa kalau misalkan kita geser-geser dikit-dikit gitu ya. Nah itu yang bikin kita jadi kayak terlalu kaku. Dan hidup terlalu kaku tuh nggak enak, katanya kayak kanebo kering gitu ya. Ya jadi seperti itu. Kayaknya siang seru juga ya bahasannya, otaknya masih seger gitu. Karena kalau malam udah habis aktivitas macam-macam. Oke? Sip, thank you semuanya. Have fun semuanya, seru-seruan, asik-asikan selalu. Banyak bahagianya, banyak happy-nya. Pokoknya yang seru selalu ya. Makin banyak berkatnya, kelimpahan dan rezeki. Sampai ketemu lagi besok. Besoknya besok jam 12 saya ada take vokal. Jadi mungkin saya akan geser lagi jadwalnya, saya nggak tahu. Terus jam 4 sore saya ada konten lagi barengan sama artis lagi. Bintang tamunya besok seru ya, sampai jam 6 sore. Jadi mungkin saya nggak tahu nih, masih mau di schedulein jam berapa, karena jam 12 sampai jam 2, terus abis itu saya harus ke lokasi set jam 3 jam 4 sambung sampai jam 6, nanti mau buka puasa bersamanya mereka juga ya, tetap protokol kesehatannya aduh perlu diatur banget ya. Jadi ya nanti kita cobalah stay tune buat lihat informasi-informasinya ya. Oke, thank you, sampai ketemunya semuanya. Terima kasih Kak Ande ya, seneng banget, makin seneng lihat live-nya Koreo ya, sama-sama. Thank you Civera, thank you juga Kak Mills, asik, thank you banget ya, sama-sama. Kak Elin, asik rekaman, yes, terima kasih, tenang hati katanya Kak Lucy, yes, siang ngimpi. Kirain saya ngimpi kok, tumben live-nya siang Koreo, katanya Kak Komang. Yes, bagus loh temanya, yang belum lihat silakan ditonton ulang. Yes, Kak Yulianti, thank you. Boleh di-sharein kepada banyak teman-teman kita, mungkin ada yang butuh juga challenge kayak gini kan. Seringkali memang kita kayak membandingkan diri kita sama orang lain, ataupun kita take it personally, semuanya jadi dalam diri kita, sehingga kita jadi nggak bisa bahagia. Bagaimana kalau kita lepaskan semuanya, jadi kita lebih bahagia, lebih happy, lebih asik, lebih seru, lebih menyenangkan. Dan semua hal yang tidak mengizinkan Anda untuk memanfaatkan semua informasi ini dengan kebijaksanaan Anda menggunakannya dalam kehidupan Anda, menjadi, menerima, dan menggunakannya. Semuanya disadari, diterima, pesan yang diambil, semuanya dicabut, dipatahkan, ditidak-katakan, dilepaskan, dimusnahkan. Tarik nafas pelan, tahan, dan lepaskan. Lagi kesal dengan diri sendiri, tapi sekarang jadi lebih plongko. Ini termasuk hal yang sama ya Kak Sinta ya. Semua rasa yang muncul, perhatikan semua energinya, disadari, diterima, pesan yang diambil, dan dilepaskan. Tarik nafas, tahan, dan lepaskan. Dan kapanpun Anda menyalahkan diri Anda sendiri, karena kapanpun Anda punya mekanisme otomatis untuk Anda menyalahkan diri Anda sendiri ya, selalu kayak apa-apa Anda ambil semuanya personally, dan ini adalah karena saya. Apapun Anda menyalahkan diri Anda, semua dari program yang pernah ada dari segala dimensi ruang dan waktu kehidupan Anda, semuanya disadari, diterima, pesannya diambil, diikhlaskan, dan dilepaskan. Tarik nafas, tahan, dan lepaskan. Siang-siang seru juga ya, siang seru, mungkin pagi juga seru ya, buat ngejalanin hari jadi lebih menyenangkan. Oke, sip. Thank you. Katanya Kak Rahmi jadi plong dari kemarin nyalain diri sendiri. Ya enggak lah, dibawa happy, dibawa asik, dibawa seru ya. Oke, sip. Terima kasih semua teman-teman. See you again. Seru-seruan, asik-asikan ya. Dan makin happy lagi. Sampai ketemu besok. Nanti please tunggu informasinya. Aku masih harus mikirin dulu mau jam berapa tepatnya, karena bener-bener range jamnya kita berantakan. Terus kan malamnya hari Sabtu ada ketemu IC ya kalau nggak salah ya. Saya jam 6, jadi saya sambung lagi tuh, gila full banget besok jadwalnya. Seharusnya hari ini saya konten yang jam 4 tadi, cuma digeser jadi besok, jadi semuanya sekaligus di dalam satu hari ya. Jadi ya udah, kita lanjutin saja ya. Oke, sip, thank you semuanya, sampai ketemu besok, see you again, bye bye, love you all, senang-senang selalu, bye.